Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hidup kita berpacu dengan waktu. Waktu terus berjalan. Dunia makin jauh, akhirat makin dekat. Maka sudah sepantasnya yang kita kejar dalam hidup ini bukan duniawi, tapi akhirat. Karena kita menyadari tubuh kita tidak kuat lagi, kemampuan kita untuk berjuang di dunia ini sudah melemah. Itu menandakan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah 103. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Waktu ini telah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wahai manusia, ingat waktu yang sedang engkau jalani. Waktu ini akan menebas batang leher. Sesungguhnya manusia itu rugi serugi-ruginya yang hidup hanya fokus kepada duniawi, yang tidak mempersiapkan untuk bekal akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah lah yang selalu memikirkan duniawi, padahal akhirat itu adalah tempat yang paling kekal. Maka oleh sebab itu waktu terus berjalan, kematian makin dekat. Maka oleh sebab itulah kematian itu dirahasiakan oleh Allah dalam 3 hal. Yang pertama, kita tidak tahu kapan waktu kematian itu. Yang kedua, kita tidak tahu di mana tempat kita mati, dan kita akan mendatangi tempat di mana Allah takdirkan tempat kematian kita. Yang ketiga, cara kita mati pun tak tahu, apakah mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka oleh sebab itu dikatakan rugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Menurut Ibnu Qayyim, beriman itu, amanu itu adalah orang yang paham dengan kebenaran. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka diberikan kebaikan, maka akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi ciri orang yang diberikan kebaikan itu adalah orang yang diberikan paham kebenaran, paham agama. Orang yang diberi oleh Allah pangkat dan jabatan, harta yang berlimpah, itu bukan menjadi salah satu ciri orang yang diberikan kebaikan. Kemudian setelah kita paham dengan kebenaran, haruslah kita mengamalkan kebenaran itu. Tidak cukup hanya kita paham dengan kebenaran tapi tidak diamalkan. Dan amal yang diterima oleh Allah lah yang akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Maka oleh sebab itu, syarat amal kita diterima hanya 2. Niatnya benar, caranya benar. La yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya wajhi. Tidak ada amal yang diterima oleh Allah kecuali orang yang ikhlas dan mengharapkan ridho Allah. Setelah itu kita telah mengamalkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, dan mengajarkan kesabaran. Kita dituntut harus mengajarkan apa yang sudah diamalkan. Karena mengajar itu adalah salah satu amalan soleh yang akan menjadi amal jariah nanti di akhirat. Dan untuk mencakup semua itu kita dituntut untuk sabar. Karena sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar ketika kita menerima musibah, sabar ketika kita dalam menghindari maksiat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.